Selamat datang kembali di channel Sitora TV yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpercaya. Hari ini ada 4 berita yang mengejutkan tentang Prabowo dan Gibran. Sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like serta komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. KPU dan pasangan Prabowo Gibran bantah lakukan kecurangan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah melakukan kecurangan dengan menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Hal ini disampaikan oleh Hifzil Alim yang merupakan kuasa hukum KPU sebagai termohon menanggapi perkara nomor 1/PHPU.Pres 22/2024 yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar Paslon 01. Sidang lanjutan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden PHPU Presiden tahun 2024 ini digelar pada Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024 di ruang sidang pleno MK, Jakarta. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pihak terkait, dan Bawaslu. Hifzil mengungkapkan SIREKAP adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara pemilu. Demikian tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum serta Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Selain itu, Hifzil menerangkan SIREKAP menjadi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam proses yang terbuka ini, lanjutnya masyarakat dapat mengecek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis oleh KPPS pada formulir C hasil. Sebagai bentuk transparansi, termohon telah membuka akses kepada seluruh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan formulir. Hasil dan hasil konversi data oleh SIREKAP melalui portal pemilu 2024.kepu.go.id. Selain konteks transparansi dan akuntabilitas, SIREKAP juga merupakan upaya yang dilakukan oleh termohon guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana termohon sampaikan dalam rilis KPU perkembangan penghitungan perolehan suara pemilu 2024 melalui SIREKAP tertanggal 19 Februari tahun 2024, ujar Alim. Menurut termohon, Sirekap hanyalah sarana publikasi dan alat bantu penghitungan suara pemilu dan bukan merupakan dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum oleh termohon. Keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh termohon basisnya tetap penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan pusat nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam pasal 382 sampai dengan pasal 409 UU Pemilu. Dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan adanya kecurangan termohon yang dilakukan melalui sistem IT dan Sirekap tidak terbukti, urai Hifzil. Mengenai dalil pemohon mengenai pencalonan pihak terkait, Hifzil menyatakan tindakan termohon yang menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ia menyebut, tahapan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden selanjutnya ditulis Peraturan KPU 19/2023. Hifzil menegaskan, proses pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun 2024 juga diawasi oleh Bawaslu. Atas pendaftaran tersebut, tidak ada catatan yang dilayangkan oleh Bawaslu kepada termohon berkaitan dengan saran perbaikan terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menunjukkan bahwa termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Andaipun pemohon mendalilkan penetapan pasangan calon wakil presiden nomor urut 2 tidak memenuhi syarat formil, semestinya pemohon melayangkan keberatan. Setidaknya, keberatan ketika pelaksanaan mulai dari pengundian nomor urut pasangan calon sampai dengan pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Dalam kenyataannya, pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali kepada termohon, baik ketika pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon maupun pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Sebaliknya, pemohon bersama-sama pasangan calon nomor urut 2 mengikuti tahapan pengundian nomor urut dan tahapan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahkan dalam pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon, pemohon saling melempar pertanyaan, jawaban, serta sanggahan dalam semua kesempatan kampanye dengan metode debat yang difasilitasi oleh termohon. Sekali lagi, pemohon tidak menyampaikan keberatan apapun, tegasnya di hadapan para pihak. Ia menegaskan, tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024, setelah diketahui hasil penghitungan suara. Sehingga, berdasarkan semua uraian di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Selain itu, Alim melanjutkan, terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Ia menerangkan, penyelenggara pemilu dalam hal ini termohon telah menjalankan penyelenggaraan dan tahapan pemilu dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel. Dalil pemohon yang meyakini independensi penyelenggara pemilu lumpuh karena intervensi kekuasaan telah terbantahkan sebab proses penyelenggaraan pemilu telah terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, ujarnya. Sementara pihak terkait yang diwakili oleh Oto Hasibuan menyebut pemilu kali ini merupakan pemilu paling damai, bukan paling buruk seperti disampaikan pemohon. Kalau pemohon dalam permohonannya menyampaikan narasi-narasi yang bersifat asumsi dan tuduhan-tuduhan kecurangan, maka tim kuasa hukum Prabowo Gibran tidak akan terpancing dan terpengaruh dengan narasi dan diksi kecurangan yang dituduhkan. Tetapi kami tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kejujuran, tegas Oto. Dikatakan Oto, seharusnya perkara ini tidak diajukan ke MK, melainkan ke Bawaslu. Hal ini dikarenakan isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan UU khususnya pasal 475 UU Pemilu. Sehingga dapat dikatakan permohonan pemohon tersebut adalah salah kamar. Begitu juga petitum pemohon, tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di MK. Karena kita lihat petitum pemohon telah menyasar kemana-mana. Sehingga terkesan petitum tersebut seperti petitum sapu jagat, tegasnya.